Megawati, dan juga ada beberapa pesan yang tentunya akan disampaikan kepada Pak Prabowo demikian. Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan sudah disampaikan, dan kami juga membawa pesanan balik dari Ibu Mega ke Pak Prabowo demikian. Pesan apa yang Pak Prabowo mau disampaikan sama Bang Dasko kepada Bu Mega? Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini. Sepertinya Mega Pro Jilid 2 secara damai akan segera terrealisasi. Nah, pertemuan Wakil Ketua DPR Bung Dasko Sufmi Ahmad dengan Ketua Umum PDIP Mbak Megawati Soekarno Putri yang baru saja terjadi nampaknya bukan pertemuan biasa. Ada rentetan peristiwa yang kayaknya agak terkait. Nah, namun terlihat membuat posisi Gibran sebagai wakil presiden jadi ngewel. Ngompolnya ngerti kan ngewel? Ngewel itu ya itu dredeg beda, dredeg sama ngewel beda. Ngewel itu seperti ketakutan. Nek dredeg itu kan semacam merinding. Sedangkan ngewel itu ketakutan yang amat sangat disertai perasaan hopeless, hilang harapan. Itu sudut pandanganku loh. Anda mau oke, ya tidak apa-apa, tidak oke ya nggak masalah. Analisa ini tidak sekedar analisa abal-abal. Saya runtut peristiwa-peristiwa politik yang saya amati. Bukan analisa sembarangan loh, apalagi model otak-atik gathuk alias cocokilogi, bukan. Ada banyak faktor yang menjadikan mengapa kesimpulan itu bisa saya ambil. Tinggal kuncinya apa yang mau ditempuh sama partai pemenang pemilu itu, PDIP dan Pak Prabowo sendiri, baik sebagai presiden maupun sebagai ketua umum Gerindra. Presiden sama PDIP sama-sama punya wakil rakyat yang dominan di Senayan. Keduanya lah yang jadi penentu. Mau ngapain atas aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang kemarin sampai sekarang masih menjadi pembicaraan umum. Melanjutkan atau menghentikan. Maksudnya gini loh. Pertemuan antara dua elit partai gede itu, genah marahi Gibran itu deg-deg plus. Dan pernyataan Bung Dasko pada media nyebutnya bila Presiden menyampaikan pesan khusus dari Pak Prabowo. Dan pesan khusus itu dibalas jawaban yang khusus juga, yang tidak bisa diketahui oleh umum. Nah, kira-kira pesan khusus itu tentang apa? Ada yang punya gambaran kan? Nah, masa minta dimasakin nasi goreng tok sampai nyuruh Bung Dasko ketemu Mbak Mega, yang enggak lah. Nah, pesan itu mesti berkaitan sama aspirasi para purnawirawan TNI yang terus mendesak untuk memazulkan Gibran mencopot sebagai wakil presiden. Tentang permintaan itu. Mengapa Om Bengawan menebak topik itu yang diobrolkan Bung Dasko sama Mbak Mega? Soalnya ini terkait konstitusi, perkara yang menyangkut ketatanegaraan yang bila dituruti atau tidak dituruti, rodok dawa efeknya. Lo mau bagaimanapun, orang-orang yang berkirim surat, para purnawirawan itu bukan orang lain buat Pak Prabowo pribadi. Mereka para senior, bahkan ada yang satu angkatan. Dan kita tahu kan bagaimana kesatuan dalam TNI sangat hebat. Dia punya rasa bela negara yang kuat. Tidak mau negara itu tercabik-cabik. TNI yang pertama kali turun tangan. Lo mau dituruti pun ada beban-beban lain loh, yang konsekuensinya tidak ringan. Bila dia yakin menolak aspirasi itu tetap aman, pasti Pak Prabowo gak nyuruh itu Bung Dasko ke Teguh Umar ketemu Mbak Mega. Opsi yang paling masuk akal, yang ngundang semua partai pendukung pemerintah buat diikat kuat mempertahankan wapres tetap di jabatannya. Itu kalau Pak Prabowo mempertahankan. Perkara krusial begini malah bertemu parpol yang tidak bergabung ke koalisi pemerintah, ya aneh. Ini analisa Bengawan, mengapa ini sangat khusus, sangat penting dan urgent buat Pak Prabowo dengan Mbak Mega. Tanda lain yang bisa mengisyaratkan topik pembahasannya perkara reshuffle Wapres itu. Lu pas di rumah Mbak Mega itu, di tempat pertemuan itu, ada juga Mbak Puan.
yang juga jabatannya ketua DPR. Loh, karena ngebahas perkara yang lain, misalnya minta PDIP dukung pemerintah, ngapain mesti melibatkan Mbak Puan? Iya toh? Cukup Mbak Mega. Nek menawarkan kursi menteri ke PDIP, masuk yo oposa dihargai seremeh itu. Partai sebesar PDIP hanya nego kursi menteri, oh gak kelasnya lah. Banyak yang pengen gogrok ke PDIP, tapi PDIP itu terlalu kuat. Karena ini partai yang sangat konsisten untuk mempertahankan kewibawaan negara ini. Makin hari Jokowi kan makin jarang bertemu elit-elit politik. Apa sebagai ketua koalisi partai pendukung pemerintah meminta tidak ada satupun yang boleh berkomunikasi dengan Jokowi, apalagi sama anaknya. Lo naik PSI ya diumbar, diumbar tahu, dijiarke sak karepe, meh ketemu yo, gak akan punya efek konfigurasi kekuatan politik apapun secara nasional. Dan Pak Jokowi kayak makin terlihat kebingungan buat jadi perhatian politik lagi. Kan sekarang malah yang diurus itu orang-orang macam Roy Suryo, Dr. Tifa, gitu-gitu. Mungsuhnya kayak gitu-gitu loh. Dan mereka-mereka itu pejuang kebenaran, jangan diremehkan. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain-lainnya itu, untuk menanyakan hal yang benar, bukan memusuhi. Malah dimungsuhi. Mana ada mantan presiden setelah purna tugas gagas masalah sama sesama rakyat, malah pengen memenjarakan. Ya padahal nggak mau lah, itu sebutan mendoket, merendahkan diri sendiri. Ora kajen kalau bahasa Jawanya. Mestinya kelas bekas presiden itu fokusnya isu-isu besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Urusan kepentingan rakyat banyak. Wah ini malah umumnya urusan kelas telo. Kelas telo tahu. Tapi bagi Pak Jokowi itu penting. Biar isu pemakzulan bisa digeser perkara ijazah palsu. Nggak bisa. Ijazah wis urusan remeh-temeh. Nggak menarik bagi masyarakat. Ini yang menarik masalah pemakzulan ini. Nah terus apa lagi yang membuat Om Begawan ini berketetapan? Bila pembicaraan Bung Dasko sama Bu Mega itu topiknya tentang pemakzulan Wapres. Kenapa Wapres nonton timnas main sama Cina di Solo? Kemudian sholat Idul Adha di Masjid Al-Zayed. Kok yang nemeni presiden gak nemenin presiden di Istiqlal sana? Hah? Bukankah pas timnas lawan Bahrain Wapres nonton di GBK? Pak Jokowi juga sama tuh. Lihat di situ masih bapak anak itu nggak duduk di tempat super VVIP bareng presiden waktu itu. Nah saat lawan Bahrain di pertandingan sebelumnya, mereka tidak duduk satu tempat loh. Lu pas lawan Cina, Wapres nonton di Solo. Lu pasti maunya nonton di GPK supaya lebih emosional. Caper lah gitu. Bisa jadi mau ke sana lagi, dilarang sama Pampres gitu. Secara protokoler memang nggak boleh. Di acara non formal, bukan acara kenegaraan, presiden Wapres tidak berada di wilayah yang sama. Nggak boleh. Ini tidak sekedar netepi aturan loh. Menjaga atau menjalankan regulasi. Ada motif lain. Apa itu? Artinya emang situasinya menegang. Masyarakat yang nggak paham, monggo supaya paham. Maka lihat ini, ngobrol. Dengarkan dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Loh emang situasinya menegang. Menjauhkan Gibran dari pusaran arus utama isu-isu yang lagi banyak disorot. Yang kayak ginian, masa sih kita ngompor gak memaknai kalau pertemuan Bu Mega dengan Pak Dasko itu urusannya selain aspirasi pemakzulan Wapres. Ya. Lagian pas 1 Juni kemarin, ketika upacara Hari Pancasila, presiden kelima sama presiden sekarang kan yuk bareng. Setelah 1 Juni ada surat ke DPR dari para purnawirawan TNI. Ya, tak lama 2 hari sesudahnya Presiden dikirim utusan Ketua Harian Gerindra. Jelas itu berkaitan buat membicarakan apa yang mesti disepakati. Gibran lebih baik mundur ketimbang dimakzulkan. Sebelum dimakzulkan karena hanya menjadi beban Presiden Prabowo, lebih baik Gibran melepaskan jabatan Wakil Presiden atau Wapres. Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam, secara teoritis
Posisi Wapres harus menopang kinerja Presiden. Jika tidak menopang, maka tentu akan menjadi beban Presiden. Untuk itu, mesti ada sikap yang jelas dari Presiden, apakah akan melanjutkan atau justru menyudahi dengan berbagai skema dan cara untuk menyelesaikannya. Akademi Universitas Syahid Jakarta menilai Gibran lebih baik sadar untuk mengundurkan diri ketimbang dicopot melalui skenario impeachment atau dimaksulkan.